yang dijunjung. Bahasa Melayu tak pandai, bahasa Indonesia aja kadang-kadang tak lurus. Bilang Pak Camat, Pak Cabai. Betul? Jadi hari ini kapan kita cinta sama Riau ini? Kuburan kita di sini nanti. Betul tak? Betul. Saya pergi ke Medan, saya tanya, orang mana Pak? Orang Medan. Saya gali-gali, rupanya dia orang Pariaman. Kenapa? Waktu perkumpulan PKDP dihadap. Itu yang bagus. Betul? Betul. Jadi Riau ini jangan hilang kemelayuannya. Ini bagus. Bahasa Indonesia saja kita sudah bahasa Melayu. Bahasa Melayu, lingua Peranca itu diangkat, bahasa Indonesia, lingua Peranca itu diangkat dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Tentu adat istiadat ya kita hargai. Kawan-kawan pendatang kita hargai. Kemudian juga titip salam saya kepada panglima-panglima yang bertugas nanti, lakukanlah hal-hal yang positif. Pertama saya merubah dengan takbir, tidak boleh laskar bentak-bentak. Tidak boleh laskar minta-minta. Laskar harus bisa menggali potensi. Laskar harus bisa mengembangkan potensi. Bisa mencari bagaimana ya kemajuan laskar itu. Riau ini sebenarnya kalau kita cerita sedih, Pak. Untuk Indonesia, sawit yang terbesar itu di Riau. Di Riau yang paling terbesar, Kalimantan nomor 2. Kalaulah betul-betul jujur, pola plasma 20% itu dilakukan oleh perusahaan, tak ada lagi orang tepian yang miskin, betul? Tapi hari ini apa yang terjadi? Sawit mahal, proposal pun dikasih cuma 500. Kalau CSR cuma lambang-lambang saja, kasih anak ikan lili 100 ya kan. Ini tugas Panglima, tanyakan CSR perusahaan tuh apa saja yang bantu pada masyarakat. Jangan dibiarkan. Untuk PHR nanti kita akan menggalang kekuatan Seriau. Bagaimana caranya dewan-dewan menghearing PHR ini agar memprioritaskan putra tempatan, putra daerah. Jangan suka-sukanya aja, pikir dulu berganti, ya bergantinya Chevron ke Pertamina, putra daerah ini diterima, tahu-tahu diam-diam baik, tahu-tahu masuk satu. Ini harus kita kontrol. Tugas organisasi itu yang mengontrol, ya. LMB sebagai organisasi Melayu menjadi barisan terdepan, dituangkan selangkah, bawa kawan-kawan ini berembuk. Mari kita sama-sama bagaimana mencetuskan Kadis nih. Kalau perlu buat pemekaran Kabupaten Siak. Kita harus contoh yang hebat. Sumatera Barat, tengok. Masuk Payakumbuh, Kota Madia. Masuk Padang Panjang, Kota Madia. 3 kecamatan bisa Kota Madia. Sementara sarangnya 5. Enggak juga dapat apa yang dibuatnya. Dibuatnya kota santri. Jadi masuk ke Bukit Tinggi, Kota Madia, uang APBN banyak turun. Yang Riau kepala daerahnya asik ketakutannya karena rakus, tak mau pemekaran. Betul? Jadi kalau saya jadi dewan, payah nanti saya tukang kritik. Ya, pemerintah memang harus dikritik. Tugas organisasi itu ya mengontrol kinerja pemerintah, bukan dewan saja. Dewan itu kami wakili. Tapi kalau tidak jalan, kami bisa juga menggasaknya, kan gitu. Betul. Ya, kita berjalan sesuai dengan koridor. Jadi harapan saya juga maju ke depan, benahi, semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin bertambah anggota kita. Ya, jangan adakan perlawanan-perlawanan seperti kejadian kemarin. Mohon maaf dengan pemuda Sakai, ketika dilaporkan masalah batin-batin kemarin, saya bilang jangan dilawan, karena itu saudara kita. Kalau orang emosi, kita lawan dengan emosi, tentu kelahi. Ada yang dituakan lembaga adat, panggil baik-baik, dudukkan. Akhirnya kan selesai dengan baik. Kalau kita masing-masing kemarin mendudukkan pasukan, bahasa kami, dicubit satu sakit semua, tergores satu luka semua. Se-Provinsi Riau, Kevin bisa turun di sini. Tapi bukan itu. Melayu tadi bermusyawarah. Datangi dulu. Emosi dia dinginkan dulu. Setelah dingin baru buka bicaranya, apa maunya. Terangkan, ini dasarnya. Buka Google kalau tidak percaya. Ternyata setelah dibuka Google, rupanya batin itu sudah ada di Siak dulu, sejak zaman kerajaan. Nah, jadi jangan kita permasalahkan pokok-pokok yang kecil. Hari ini kita tidak cari perkelahian, tapi hari ini kita cari kesejahteraan. Dengan semangat, bangkit, maju. Jaya.
Melayu harus bangkit, Melayu harus maju, Melayu harus jaya. Lalu lihat sama-sama lambang kita. Kalau tadi ditengok ya, Itu lampu. Jangan sebentar dong. Ada persiapan. Lampu mati ya. Balik nggak balik? Oh balik tak balik kalau gitu di. Buser. Akibat ada persiapan. Cepat nih. ya, wacana saya 2024 siapapun presiden terpilih, saya akan duduk nanti bersama ketua IKMR, ketua IKJR, seluruh ketua IKIK akan deklarasi minta supaya ada menteri dari Riau. Biar ada utusan kita. Ini minyak kita paling banyak, menteri pernah diangkat satu, menteri rumah tertinggal pula. Menteri rumah tertinggal. Ada suku Tionghoa ya. Terima kasih kehadirannya ya, kita bersama-sama di sini. Karena ketika kita bersatu, pasti kita kuat. Yang merajuk kita tinggalkan. Tadi apa? Bersatu apa? Bersatu kita teguh, merajuk apa? Kalau kami bersatu kita kuat, merajuk tinggalkan. Jadi kalau merajuk di LMB ini kami tinggalkan. Takkan ada kami bujuk-bujuk. Sekjen DPP sudah 2 kami tinggalkan. Saya ganti karena merajuk-rajuk capek kita. Saya mau kasih ilustrasi merajuk biar santai ya sambil kita ketawa. Ya, kita contohkan Medan lagi. Sumatera Utara diutus oleh pemerintah provinsinya berangkat ke kota Jakarta, ya ke Kementerian Perumahan, minta rumah layak huni dibagi untuk Sumatera Utara. Dia tahan tidur di hotel-hotel murah, dia tunggu tiap hari dia datang. Orang dinas perumahan sana dah sampai marah-marah, dia tunggu juga. Apa kata dia? Kami orang Medan sudah biasa kena bentak-bentak. Tetap kami tunggu, yang penting kami dapat bawa sekian rumah layak huni, dia bantu masyarakat miskin. Datang Sumatera Barat, begitu juga ditunggunya, dibentak-bentak, dimarah. Apa kata dia? Kalau kami Pak, di mana bumi dipijak, di situ lapak dibuka. Kalau yang berak kami geser seketek, yang panjang barang kami laku. Dapat dia bawa ke rumah tadi pulang. Tiba orang Melayu yang disuruh ke sana kena bentak. Dia balik kanan langsung, ayah aku aja tak pernah bontak-bontak itu. Balik, tak dapat apa-apa. Betul? Makanya merajuk tinggalkan saja. Untuk apa dibujuk-bujuk? Kalau tak mau lagi jadi orang Melayu, orang Jawa kita jadikan Melayu. Tak mau juga jadi Melayu, orang Batak kita jadikan Melayu. Bukan kapak sembarang kapak, kapak ini pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak ini sudah jadi Melayu. Kalau saya lain pula, bukan kayu sembarang kayu, kayu ini dibelah kapak. Bukan Melayu sembarang Melayu, istri saya orang Batak. Tapi di Perawang saya dibilang orang Batak. Waktu dekat pemilu jangan pilih Ismail orang Batak, kampung saya di Rohul Pak. Kenapa saya orang Batak? Ya orang Batak tuan. Tapi sudahlah, namanya politik untuk itulah enak. Supaya jangan dipilih, dibunuh nyawa. Entah kemana-mana dibilang saya orang Batak. Datuk saya, nenek saya kuburannya di Rohul kemarin, saya baru ziarah. Masa saya dibilang orang Batak, tapi lantak lah situ. Yang penting aku 3 periode dewan. Jadi kepada panglima-panglima yang hadir saya ucapkan terima kasih. Yang tidak hadir ya saya ucapkan terima kasih juga. Sampaikan kepada mereka, besok mereka membuat acara tak usah pula dihadiri. Kita main balas pantun aja. Yang buat papan bunga ya utang buat panglima. Yang tak buat besok tak usah buat juga. Ya, kita tegas-tegas saja. Jadi sistem komando ini tegas-tegas saja. Panglima yang tak mau diatur silakan mundur. Kalau tidak cabut tali aki. Karena kalau kita sabar-sabar bujuk-bujuk capek, tak mungkin saya bisa menyelesaikan 15 kabupaten kota termasuk DPD khusus nih dengan cepat. Karena mana yang merajuk saya tinggalkan, mana yang mau saja. Jadi yang orang Minang tak usah khawatir, koti kami tegak koti. Mana koti? Ini koti kami tengok gagah, mantan dari kepolisian. Orang Pariaman. Ya. Jadi hari ini kita jangan lagi berpisah-pisah. Dibuat lambangnya bola dunia tapi tak ngerti.
Mail ngapa gobok Melayu? Gini. Nasir tadi pakai baju mana? Nah, itu dipermasalahkan juga. Padahal itu baju Melayu. Cuman beda coraknya aja karena dia DPD khusus, dia bajunya khusus pula dia buatnya kan. Kalah baju Panglima kan itu. Jadi hari ini kepingin kita bersatu. Setuju kita bersatu? Setuju kita bersatu? Setuju jadi orang Riau? Setujulah. Suku itu khasanah, kekayaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pernah enggak kita bermimpi jadi orang Melayu? Enggak pernah. Pernahkah bermimpi jadi orang Batak? Pernahkah kita bermimpi dulu mama kita orang Islam atau orang Kristen? Enggak pernah. Wa una amaluna wa ukum amalukum, jadi ustaz sedikit. Lakum dinukum waliyadin. Jadi harus kita seiring sejalan karena kita mau bersatu, kita maju. Indonesia kalah ketika 28 Oktober sudah bersatu pemuda dengan sumpahnya, lahir lagi Yong Ambon, Yong Selebes, Yong Sumatera, semuanya mengatakan kuat, akhirnya itu pas tumbang. Tapi kalau bersatu pasti kuat. Merajuk, Tinggalkan. bersatu kita, merajuk, Tinggalkan. bersatu kita, merajuk, Tinggalkan. merajuk, tinggalkan aja Pak. Nggak ada bujuk-bujuk, karena ada rugi kita nggak dapat perumahan gara-gara itu. Ya, tanding poli Pak 6 orang, dato-dato 6 orang bertanding poli ini, kebetulan cadangan sakit, merajuk satu jadi tanding dah. Melayu ini merajuk ada. Tak boleh merajuk lagi ya. Jadi kalau merajuk tinggalkan saja. Suku apapun boleh bergabung karena tugas kita. Ya, tugas kita bagaimana dia mengucapkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harus ucapan disesuaikan dengan pelaksanaannya. Junjunglah ini bumi lancang kuning, bumi Melayu, sama-sama kita cintai. Betul? Jangan lagi bilang awak merantau ke sini, kami merantau ke sini. Saya kasih contoh Pak, di Indah Kiat, saya lama di Perawang. Indah Kiat tuh dia jabatannya asisten nih. Berapa gajinya waktu itu? Setiap dapat duit, gue talam sawah di Pekumbuak. Setiap dapat duit, buat talam. Tahu-tahu ketangkap tidur, kena pecat. Pulang ke Pekumbuak, olah sawah tadi. Sementara awak biasanya ngawasi anggota, ngawasi kepala regu. Ngolah sawah nggak tahan. Akhirnya berangsur-angsur sawah dijual. Udah habis sawah dijual, balik ke Perawang lagi, mocok-mocok jadi kontraktor. Cek, kalau enggak potong telinga saya. Itu yang terjadi. Kita tinggal di Riau, Riau kita bangun. Setuju? Setuju. Kita sayang kepada Riau. Jadi kalau hari ini saya bilang, kalau saja ketua-ketua DPD sampai nanti target saya 2022, seluruh DPD harus menyelesaikan sampai ke tingkat ranting. Kalau 2024 sampai tingkat ranting mengatakan membuat spanduk yang harga murah tulisannya malu kita, Panglima kita kalah jadi anggota DPD, saya yakin saya duduk. Tapi hari ini itu saya tolak karena saya membesarkan Laskar untuk masa depan kita. Ini rumah masa depan kita. Nah, jadi kita semangat semua hari ini, penyejuk penawar semua, karena ini tanah Melayu. Kita harus berembuk runding. Jangan lagi ada bercakar-cakaran kita sama kita. Perusahaan juga kami himbau, kalau ada bantuan-bantuan, program-program, ya kerjasamalah dengan organisasi. Jangan juga bawa tenaga kerja dari luar. Kenapa perusahaan-perusahaan baru suka bawa tenaga kerja dari luar? Tahu nggak Pak Wakil Pak Pengalusai? Tahu nggak? Dia datang perusahaan baru, dia bawa tenaga kerja dari luar. Kenapa nggak diambil putra daerah? Karena kalau bawa tenaga kerja dari luar, gaji murah, rendah pun tidak apa-apa, tidak akan ada demo. Kalau demo dipulangkan. Kalau orang di sini diangkat, nanti demo itu aja alasannya. Betul? Betul. Perda kita berapa? Berapa persen? 40. Kalau kita cek perusahaan ada tidak 70-40? Gak ada. 60-40. 40 harus orang putra tempatan. Tapi hari ini kalau kita cek, nonsen semua. Akibatnya apa? Kesempatan kerja kepada anak cucu kita tak ada lagi. Hari ini kita